Indonesia, negara kepulauan yang penuh warna, punya segudang rasa seberagam pulaunya. Katanya, kalau makan sambal Sumatera, bisa bikin lidah menari salsa. Dari sambal Sumatera yang pedasnya nendang, sampai rempah Sulawesi yang wanginya semerbak, bahkan rempahnya bisa bikin tetangga sebelah ikut lapar. Masakan Indonesia itu seperti petualangan rasa. Kalau makanannya enak, jangan lupa bilang, mantap jiwa. Korea, negeri tradisi kuno, juga punya warisan kuliner yang sama kaya dan memikatnya. Yuk subscribe ke Grateful Cooking biar kita wisata kuliner dunia dan buat di Indonesia. Siapa tahu, bisa ketemu jodoh di pasar makanan. Dengan ciri khas fermentasi, rasa yang berani, dan tradisi makan bersama, katanya, makan kimchi bisa bikin awet muda loh. Makanan Korea menawarkan pengalaman unik dan memuaskan. Kalau makan BBQ Korea, hati-hati, bisa-bisa ketagihan. Kedua masakan ini berakar kuat dalam budaya masing-masing, mencerminkan sejarah dan tradisi selama berabad-abad. Seperti kata pepatah, makan enak, hati senang. Mereka menawarkan gambaran sekilas yang menarik tentang jiwa setiap bangsa, dan pastinya bikin perut kenyang. Menunjukkan kepintaran dan sumber daya rakyatnya. Jadi, siap-siaplah untuk petualangan kuliner yang tak terlupakan. Kue cubit, jajanan kaki lima Indonesia yang dicintai, adalah bukti kenikmatan sederhana. Kue kecil seperti pancake ini terbuat dari adonan tepung terigu, gula, dan santan, dimasak di wajan khusus dengan cetakan bulat kecil. Hasilnya, tekstur kenyal yang manis, paling enak disantap langsung dari panggangannya. Hotiok, jawaban Korea untuk camilan jalanan yang manis, adalah pancake dengan sentuhan unik. Adonan ragi diisi dengan campuran gula merah yang lengket, kayu manis, dan kacang cincang, lalu digoreng hingga berwarna coklat keemasan. Setiap gigitannya mengeluarkan aroma hangat yang menggugah selera dan tekstur kenyal yang memuaskan. Kedua camilan ini menawarkan perpaduan tekstur dan rasa yang menyenangkan, menunjukkan kecintaan universal terhadap makanan manis yang sederhana dan memuaskan. Mereka adalah pengingat bahwa terkadang, hal-hal yang paling lezat datang dalam kemasan kecil. Kimbap, makanan pokok Korea, adalah bukti seni menggulung dan mengisi. Nasi yang sudah dikukus, dibumbui dengan minyak wijen dan garam, disebarkan di atas selembar rumput laut. Kemudian, berbagai macam isian seperti sayuran berbumbu, bulgogi, dan kue ikan ditambahkan sebelum semuanya digulung rapat dan diiris. Sushi Indonesia, sering disebut sushi tei atau sushi bar, menawarkan sentuhan unik pada hidangan klasik Jepang ini. Mengambil inspirasi dari cita rasa Jepang dan Indonesia, sushi ini seringkali menampilkan bahan-bahan seperti udang tempura, alpukat, dan mayones pedas, di samping favorit Indonesia seperti rendang dan sambal matah. Baik kimbap maupun sushi Indonesia menunjukkan fleksibilitas nasi dan rumput laut sebagai kanvas kuliner. Mereka adalah bukti kreativitas dan kepintaran para juru masak yang tidak takut bereksperimen dengan rasa dan bahan. Bagian 4. Banchan versus lalapan, simfoni pelengkap. Banchan, bagian tak terpisahkan dari budaya makan Korea, adalah kumpulan lauk pauk kecil yang disajikan bersama hidangan utama. Dari kimchi, acar sawi putih yang ikonik, hingga bayam berbumbu, mentimun pedas, dan berbagai acar sayuran, banchan menambahkan semburan rasa dan tekstur pada setiap gigitan. Lalapan, makanan pokok Indonesia, mengacu pada pilihan sayuran segar dan rempah-rempah mentah yang disajikan sebagai pelengkap makanan. Dari selada segar dan irisan mentimun, hingga daun kemangi yang harum dan cabai rawit yang pedas, lalapan menambahkan kerenyahan yang menyegarkan dan kompleksitas aromatik pada hidangan Indonesia. Baik banchan maupun lalapan menyoroti pentingnya keseimbangan dan kesegaran dalam makanan. Mereka menawarkan kontras yang menyenangkan dengan hidangan yang lebih kaya dan berat, serta menunjukkan keragaman rasa yang ditemukan di setiap budaya. Bagian 5. Vonis lezat, selebrasi keberagaman. Masakan Korea dan Indonesia, masing-masing dengan identitas unik dan tradisi kulinernya, menawarkan dunia rasa yang menunggu untuk dijelajahi. Dari manisnya kue cubit dan hoteok, hingga gulungan kimbap dan sushi Indonesia yang kreatif, dan pelengkap banchan dan lalapan yang menyegarkan. Kedua masakan ini menunjukkan seni menyeimbangkan rasa, tekstur, dan warna. Pada akhirnya, pertanyaan mana yang lebih baik?
bersifat subjektif, dan tergantung pada selera masing-masing. Keindahan makanan terletak pada kemampuannya untuk membawa kita ke budaya yang berbeda, membangkitkan kenangan, dan menciptakan pengalaman bersama. Jadi, daripada memilih pihak, mari kita rayakan keragaman dan kelezatan yang dibawa oleh masakan Korea dan Indonesia.